Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita akan belajar tentang salah satu hadis Rasulullah di dalam kitab Nashaihul Ibad ya. Bahwasanya ini terdapat di bab 4 maqalah yang ke-32. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah yudha'ul mizan." Idza kana jaa yaumul qiyamah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah datang yaumul qiyamah, hari kiamat, yudha'ul mizan fayu'ta bi ahli shalah. Maka dibentangkanlah mizan, timbangan ya. Fayu'ta bi ahli shalah, kemudian didatangkan ahli orang-orang yang ahli salat. Wa yuwaffa ujurahum, dan diberikan kepada mereka sepenuhnya pahala mereka. Pahala siapa? Pahala yang ahli salat. Di mana? Di atas mizan itu. Summa yu'ta bi ahli saum, kemudian Allah mendatangkan ahli puasa, orang-orang yang gemar puasa. Wa yuwaffa ujurahum bil mizan, dan Allah pun memberikan balasan kepada mereka yang ahli puasa di atas timbangan tersebut tanpa kurang sedikit pun ya. Ahli ahli shalah, ahli puasa ditimbang, kemudian dikasih balasannya sesuai dengan ibadah yang mereka kerjakan. Summa yu'ta bi ahlil bala. Nah, yang ini yang istimewanya. Summa yu'ta bi ahlil bala, kemudian Allah mendatangkan ahlil bala, orang yang sering kena musibah. La yunsabu lahum mizan wala yunsharu lahum diwan. Dalam keterangan di sini, untuk yang ahlil bala, orang yang sering kena musibah, itu tidak ditimbang lagi amalnya, tidak dibalas lagi di dalam timbangan tersebut, dan catatan amalnya juga biasa saja untuk yang ahlil bala ini. Nah, kemudian wa yuwaffa ujurahum bighairi hisab, tapi Allah memberikan balasan bighairi hisab, tanpa hisab. Tidak ada balasan yang lebih mulia daripada bighairi hisab. Kalau tadi puasa dikasih balasan sesuai puasanya. Kalau tadi sholat dikasih balasan sesuai sholatnya. Nah, kalau yang ini bighairi hisab, tanpa hisab. Artinya apa? Sekehendaknya Allah, seluas rahmat Allah bagi mereka yang ahlul bala, yakni orang yang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas satu persatu ujian yang bagaimana. Hatta yatamanna ahlul afiyah law kanu bimanzilatihim wa min kasratis sawabillahi ta'ala ya. Sampai orang-orang yang ahli sejahtera ya, yang tadi itu pengen ditempatkan menjadi ahlil bala ya, orang yang terkena musibah. Karena apa? Karena iri dengan balasan orang yang kena musibah tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa semua amal salat akan dibalas dengan sesuai kualitas salatnya. Amal puasa, ibadah puasa juga sama, akan dibalas sesuai dengan ibadah puasa yang dijalankan. Nah, tapi yang menarik adalah yang ini nih. Orang yang dapat musibah, ketika dia bersabar, dia ridho, dia ikhlas, maka jawaban dari Allah dalam hadis ini adalah bighairi hisab wa bighairi mizan. Tidak ditimbang dan bighairi hisab, tanpa dihitung. Artinya apa? Seluas rahmat Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan, diberikan kepada orang yang sabar ketika mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keterangan yang lain bahwa orang-orang yang ahli ibadah
Sholatkah, puasakah, hajikah, umrohkah, itu mereka iri. Bahkan mereka minta, ya Allah jadikan saya termasuk golongan yang ahli musibah. Jadi pengen diuji. Nah, dari sini kita dapat ambil ibrahnya. Kita dapat ambil pelajaran bahwa ketika Allah mendatangkan kepada kita ujian dan cobaan, kemudian kita sabar, kemudian kita ikhlas menerimanya tanpa mencari kambing hitam, menyalah-nyalahkan orang, atau juga tanpa menghina Allah atau menyalahkan Allah. Artinya kita dalam kondisi rela, ikhlas, ridho dengan ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita, maka ketahuilah bahwa Allah tidak akan memperhitungkan amalnya lagi bi ghairi hisab, ya. Itu akan sangat luar biasa, ya. Dan semua keburukannya dimaafkan oleh Allah. Bahkan ada sebuah keterangan, ya, ketika ada sebuah keluarga yang anaknya itu meninggal. Ketika anaknya meninggal, lalu Allah mengutus malaikat untuk datang langsung melihat keluarga ini. Nah, ketika malaikat datang ke keluarga ini, malaikat itu mendapati si keluarganya, si ayah dan ibunya dalam keluarga anak ini itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika mendengar dan melihat ini, malaikat langsung kembali kepada Allah, lapor, ya Allah, ini ada hambamu, ketika anaknya wafat dia malah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah apa? Wahai malaikatku, buatkan istana, buatkan surga, buat orang tua yang anaknya meninggal ini. Berikan dia istana alhamdu. Istana alhamdu. Jadi dalam keterangan ini Allah menciptakan sebuah tempat, kalau nggak salah istana, ya, sebuah tempat yang mewah namanya alhamdu, yang mana tempat ini dikhususkan bagi mereka yang ketika mendapatkan musibah mereka mampu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Inilah indahnya agama kita, inilah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kuat, ya, untuk kita bisa istiqomah dalam mempertahankan yang menjadi keyakinan kita, ya. Jadi mulai saat ini orang-orang yang mendapat ujian dari Allah jangan putus asa. Orang-orang yang mendapat musibah dari Allah jangan putus asa. Yakinlah bahwa Allah memberikan ujian dan musibah itu sesuai dengan kadar kemampuan, dan itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah semakin dicinta Allah semakin besar ujiannya, sebagaimana para nabi, para rasul, ya. Oleh karena itu berbahagialah orang-orang yang mendapat ujian kemudian dia bersabar. Orang-orang yang mendapat musibah kemudian dia bersabar, dia ikhlas ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasan dari Allah adalah min ghairi hisab, tanpa ada hisab, ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.